Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian para Cancer dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah memang spesial ya. Biasanya Cancer itu ada di hari Selasa ya, tapi kali ini karena Selasa kemarin saya belum bisa membuat video, jadi saya buat hari ini ya. Dan ini tentang Merkuri retrograde yang berlangsung dari tanggal 22 April sampai 15 Mei. Merkuri retrograde adalah sebuah fenomena alam di mana Merkuri, planet Merkurius itu terlihat seperti berotasi terbalik, dan impactnya adalah emosional manusia di bumi. Oke, ada penundaan, miscommunication dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan jadi super sensitif, terutama untuk zodiak-zodiak yang super sensitif. Dan kalian para Cancer itu ada di nomor 2. Yang pertama adalah Pisces, yang kedua adalah Cancer, dan itu terjadinya memang seperti itu karena memang kalian adalah termasuk yang super sensitif ya. Kalau nomor 1 sama nomor 2 berarti super sensitif dong ya. Oke, so makanya bacaan ini dalam minggu ini saya berikan untuk zodiak-zodiak yang memang sensitif. Dan in a way, secara emosional saya adalah Cancer ya, karena zodiak saya Virgo tapi moon saya adalah Cancer. Jadi Merkuri retrograde kali ini yang ternyata land atau berada di posisi earth sign, yaitu Taurus ya. Dan earth sign itu termasuk Taurus, Virgo dan Capricorn. Jadi memang benar-benar kayak double impact kalau untuk orang-orang seperti saya yang secara emosional Cancer. Dan untuk kalian yang Cancer juga tapi secara emosional mungkin misalnya Sagittarius atau Aquarius tidak akan terimpak terlalu banyak. Tapi jika kalian seorang Cancer yang moonnya adalah earth sign, pasti kayak saya. Oke, so sebelum memulai, tadi udah ada iklannya ya. Saya punya positif mood spray ini, saya semprot-semprot dulu. Semprotnya nggak boleh kena kulit ya. Ini adalah untuk mengklirkan energi, supaya energi di sekitar saya kembali menjadi positif. Dan ini bisa kalian beli lewat WhatsApp yang saya tulis di bawah. Harganya juga sudah ada di situ. Ini isinya adalah air destilasi dengan beberapa essence, bisa dilihat, dan juga ada bebatuan ametis di bawahnya. Dan bebatuan ametis itu gunanya adalah untuk clearance ya. Itu adalah kristal yang memang untuk mengklirkan energi-energi yang negatif. Oke, so kita mulai aja bacaan kali ini untuk kalian yang Cancer. Oke, Cancer. 1, 2, belum. Oke, this is for my dear friend Cancer. Kita temenan ya, moon saya Cancer. Jadi buat saya, kalian tahu nggak, imbasnya itu udah dari 2 minggu loh. Sebelum tanggal 22, aduh, itu luar biasa banget. Tapi setelah saya nyadar, astaga ini kan Merkuri retrograde, mulai bisa meredam. Sambil bilang, sudahlah, saya tungguin sampai Merkuri retrograde-nya selesai gitu ya. Oke. Satu aja. Kalian juga hopefully kayak gitu ya. Tungguin aja sampai Merkuri retrograde-nya selesai, oke? Saya bilang tadi kan ada apa? Saya Virgo tapi moon saya Cancer. Ada Virgonya nih tapi terbalik. Oke. Kartu tengah, kartu nomor 1, kartu tengah, dan kartu terakhir sih bagus ya. Bagus sih. Lalu kita lihat ya.
Oke, ada Queen of Wands di kartu pertama. Ini saya lihat sebagai seorang Cancer yang sedang menjajaki apakah ada hal-hal baik yang bisa kalian approach pada saat ini, ya. Tapi look, di bawah throne-nya, di bawah tahtanya si Queen ini ada seekor kucing hitam. Oke. Kalian tahu mitos tentang kucing hitam kan? Oke. Tapi di sini yang saya lihat adalah sorry, rambutnya kemana-mana bikin gatal. Oke, yang saya lihat adalah possibility di mana kaki kalian akan melangkah dan mengenai si kucing hitam ini. Dan menurut mitos, kucing hitam adalah something yang kurang menyenangkan, kurang nyaman. Oke, so posisinya Cancer saat ini adalah secara emosional terikat atau tertuju. Loh, dia melihat ke kiri ya, tertuju pada sesuatu hal di mana dia ingin melangkah menuju hal tersebut, atau itu menarik perhatiannya lah gitu. Tapi di bawahnya kucing hitamnya menunggu. Nah, kalau secara harafiah ya, atau secara ya logik lah ya. Aduh, susah juga ya baca tarot tapi logik. Saya memang agak susah. Saya orangnya logik, tapi saya baca tarot yang enggak logik. Oke, kalau secara logik, kalian adalah Queen of Wands ini. Kalian lagi terpusat nih ke sana. Sesuatu hal yang menarik perhatian kalian. Begitu kalian berdiri dan melangkah menuju ke arah tersebut, kan ada keinginan untuk ke situ kan. Kalian kemungkinan bisa menendang si kucing hitam kan? Karena nggak kelihatan. Kucingnya kecil ada di bawah, kalian pakai jubah dan melihat ke arah tersebut. Oke, that's the story. Ya, ini kelihatan seperti ini. Jadi, karena kalian sedang terpusat kepada sesuatu hal, teralihkan kepada sesuatu hal, kalian kemungkinan pada saat melakukan movement tidak melihat hal kecil yang ada di dekat kalian dan mungkin akan tertendang atau mungkin seperti apa. Dan kalian tahu kalau kucing binatang gitu ya, merasa terancam dia akan grauk. So warningnya itu ya, my dear Cancer. Memang saya pembaca tarot yang tidak biasa ya. Saya mengartikan sebuah kartu itu sesuai dengan intuisi saya sebagai empat. Oke, so di bacaan kali ini memang agak spesifik dan agak spesial sih untuk Cancer, mostly karena saya juga ada Cancernya ya di moon saya. Jadi memang kelihatan sekali bahwa ada hal yang mengalihkan perhatian saya, but then mungkin itu nanti bisa menyakitkan Cancer gitu. Kalau saya bilangnya saya sih, ada hal yang mengalihkan perhatian Cancer dan mungkin nanti akan membuat movementnya menyakiti si Cancer gitu ya. Oke, panjang amat ini satu kartu aja. Nggak apa-apa. Karena yang terjadi sebenarnya adalah kalian jadi kepekaan kalian itu hanya tertuju pada yang lain, bukan kepada diri sendiri. Five of Wands-nya terbalik. So, yang biasanya overthinkingnya tertuju kepada kalian secara personal, sekarang karena pengalihan itu akhirnya justru kalian gak ngelihat ke dalam diri kalian sendiri. Bahkan yang terlihat adalah hal tersebut, jadi di overthinkingnya ke sana, bukan ke diri sendiri. Ya somehow itu bisa bagus tapi bisa juga jelek, karena kalau kalian melupakan kepentingan diri sendiri, nanti akhirnya ujung-ujungnya kalian juga dong yang sakit ya. Dan the Hermitnya terbalik, ini lagi kayak kalian matanya ditutup atau pikirannya ditutup oleh hal-hal yang sebenarnya membutuhkan pencerahan dulu sebelum kalian melakukan movement atau melakukan tindakan.
Jadi memang sudah teralihkan ke satu sisi sehingga The Hermit-nya terbalik. Belum ada pencerahan di situ, tidak ada pencerahan di situ. Jadi sebenarnya kalian melakukan sesuatu di periode Merkuri retrograde ini hanya sesuai dengan emosional aja. Oke, saya tahu salah satu teman saya yang Cancer dan mungkin menonton ini bilang, saya emotionally attached dengan orang tersebut. Saya ketawa. Dia minta saya buka tarot, saya bilang nggak mau, nggak mau. Ini Merkuri retrograde. Nanti bisa jadi itu cuma ada di pikiran kalian, di perasaan kalian secara emosional, sedang tidak berada di tempatnya gitu. Jadi, nih lihat, The Hermit-nya terbalik. Atau pencerahannya nggak ada. Jadi sebenarnya secara emosi kalian akan melakukan hal-hal tanpa mikir dulu gitu loh, Cancer. Nggak lihat hal kecil di kaki kalian ada si kucing tadi, nggak lihat bahwa ini lampunya belum dinyalain gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kalian langsung aja melakukan itu tanpa dipikirin dulu, karena ya Five of Wands-nya juga terbalik, tanpa kalian berkonfrontasi dulu dengan diri kalian. Kan biasanya konfrontasi dulu dong sama diri kalian, ini kita lakuin apa enggak nih, ayo lakuin apa enggak, kalau kita lakuin nanti hasilnya begini. Nggak ada kayak gitu, karena memang dorongannya lebih kuat dibandingkan overthinkingnya. Oke. Dan Wheel of Fortune di bawah ini memang menunjukkan bahwa semesta memang lagi ngasih hal-hal tersebut kepada kalian para Cancer. Bahkan di periode Merkuri retrograde ini sebenarnya semesta berada di pihak kalian dengan memberikan intuisi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Semesta mendukung kalian, tapi tentu saja apa yang diberikan semesta harus secara bijaksana dimengerti oleh para Cancer dan melakukannya juga secara bijaksana. Oke, in a way saya sudah melakukan hal yang tidak bijaksana dan saya sesali sampai sekarang. Secara emosional saya Cancer itu jadi kayak saya ngomongin saya curhat nih. Oke, dan saya tidak mau kalian para Cancer melakukan hal yang sama. Yang udah terjadi ya udah terjadi, diperbaiki aja kalau masih bisa diperbaiki gitu ya. Oke, so memang semesta tetap mendukung. Jadi tetap ada jalan. Kalaupun kalian udah terlanjur nih melakukan sesuatu hal yang kalian pikir aduh nyesel, tahu gini saya tunda dulu sampai Merkuri retrograde-nya selesai, tapi udah terlanjur dilakuin, tetap akan ada jalan. So don't worry. Oh, ini jawaban juga nih. Don't worry, oke? Akan ada tetap jalannya, oke? Kemudian apa yang akan terjadi di periode Merkuri retrograde ini untuk para Cancer? Ada Six of Swords. Ada perjalanan yang akan kalian lakukan bersama dengan orang yang kalian fokuskan. Ya, perjalanan menuju kemana? Bisa menuju sesuatu yang nggak kemana-mana pada akhirnya, tapi bisa juga sebaliknya. Ngelihat kartu yang lain sih, oke. Tapi jangan ini dijadikan patokan bahwa berarti pilihannya benar dan saya bisa bersama-sama dia. Bisa. Dengan catatan, oke? Kalau memang dia adalah jodohmu, bisa. Makanya jangan pernah memutuskan sesuatu dengan gegabah, oke? Kok saya jadi ngomongin jodoh ya, Cancer? Ini ada Cancer yang lagi mikirin jodoh nih. Saya tahu sih satu orang. Tapi Cancer yang lain saya nggak tahu. Dan ini general reading ya. Mungkin yang nonton 10, 20, 30, itu beda-beda tentu saja jalan ceritanya. But then Cancer, ya, akan ada perjalanan yang akan kalian lalui justru pada periode Merkuri retrograde ini bersama dengan orang yang kalian fokuskan. Kalau bukan percintaan gimana? Nggak apa-apa juga. Ada juga partnership di bidang bisnis misalnya atau pekerjaan secara profesional. Oke?
Dan ya, ada Eight of Swords dan ini terbalik. Beberapa hal di masa Merkuri retrograde akan tertunda, ya. Tapi untuk kalian Cancer, karena masih ada perjalanan yang harus dilalui, tetap saja akan ada progresnya. Penundaannya mungkin hanya sedikit, tapi progresnya tetap ada. Dan mungkin kartu terakhir ini yang kalian tunggu-tunggu kalau memang soal jodoh yang kalian sedang pikirkan. Ini adalah The Lovers, kartunya Cancer. Dan ini tentang soulmate kalau percintaan. Kalau tentang bukan percintaan, karir, keuangan, dan bisnis sama, partnership di bidang itu dan disediakan oleh semesta. Akan tetapi my dear Cancer, jangan telak-telak kalian telan ya kata-kata ini. Yang nggak baik dari bacaan tarot adalah pada saat kalian menelan bulat-bulat semua bacaan tarot di general reading, padahal itu bukan buat kalian aja. Yang nontonnya bukan cuma kalian. Kalaupun 2 orang yang nonton, ya 2 orangnya juga beda-beda jalan hidupnya. So, jangan ditelan bulat-bulat. Ya, ini general reading, kecuali personal reading. So, it's beda ya, kalau kayak gitu beda. So, ya memang semesta memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendapatkan pasangan secara emosional, secara semesta memberikan restu, secara memang ada orangnya gitu, bukan hanya ada di imajinasi kalian. Baik partnership di bidang percintaan maupun partnership di bidang yang lain, bisnis, karir, dan lain sebagainya. Oke? Okay, so my dear Cancer, mari kita buka kartu yang selanjutnya dari Oceanic Tarot. Dan kartunya adalah 1, 2, 3, 4, dan the last one is bottom of the deck, sure. Oke, coba kita lihat. Anxiety. Oke, so ya, ada di limbo, the hangman. Yang saya tadi bilang ya, ada penundaan ya, beberapa ada penundaan. Walaupun beberapa juga bisa tetap dilaksanakan karena memang ada perjalanan yang harus dijalankan. Tapi penundaan ini kan cuma sementara dan itu berlangsung pada saat Merkuri retrograde, ya udah. Oke, so penundaan memang iya. Kalau di Merkuri retrograde biasanya misunderstanding, miscommunication, kemudian penundaan ya, delay, itu mah biasa terjadi pada saat Merkuri retrograde. Oke. Nah, keep calm, Six of Swords, jangan gedandapan. Keep calm, makanya harus dipikirin baik-baik. Jangan kayak saya tadi, saya bilang apa? Saya udah melakukan sesuatu hal yang tidak bijaksana dan bikin saya harus meriset ulang segalanya supaya itu tidak terlalu berdampak di dalam kehidupan. Oke, so jangan seperti itu, so keep calm. Calm ya, kartunya bilang suruh calm. Oke. Yang selanjutnya understanding dari King of Cups. King of Cups, understanding, pengertian bahwa kalian harus mengerti situasinya nih. Harus mengerti di mana kalian berada, di mana kalian berpijak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diteruskan, orang seperti apa yang harusnya kalian masukkan ke dalam kehidupan kalian, dan lain sebagainya. Kemudian ada resilience dari Queen of Swords. Tadi Queen of Wands ya, sekarang Queen of Swords-nya juga muncul. Berarti yang tadi itu ketika yang saya bilang kartu pertama itu kalian teralihkan perhatiannya, balikin lagi lah kepada diri kalian, jangan terlalu tadi ya yang saya bilang gedandapan, terlalu cepat mengambil keputusan. Di-delay dulu malah lebih baik. Tadi ada limbo ya, ada hangman. Di-delay dulu malah lebih baik. Ditunda dulu, jangan terlalu agresif memberikan action, tapi tunda dulu segala sesuatunya. So, ya, di silence. Kemudian ada Nine of Swords, anxiety ya, kepanikan.
Tadi disuruh kalem karena untuk menjaga ini tidak terjadinya kepanikan, karena bisa saja akhirnya kalian panik setelah kalian memutuskan sesuatu hal yang ternyata kurang bijaksana untuk kehidupan kalian. Itu terjadi ya, kalau boleh sharing, itu terjadi pada saya sempat panik, aduh salah nih kayaknya nih, gimana cara memperbaikinya. Akhirnya saya menyusun strategi baru untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, supaya tidak terjadi anxiety ini kepada kalian, makanya bacaan ini dibuat. Keep calm, delay aja dulu supaya tidak terjadi miscommunication atau mispersepsi, miss yang lain ya, yang tidak akhirnya nanti tidak menjadi baik di dalam kehidupan kalian. Ya ditunda aja dulu kalau memang kalian ingin memutuskan sesuatu, oke? Tapi apakah akan ada movement, ada perjalanan? Ada. So ya, ada, tetap aja ada. Oke, so my dear Cancer, tanyakan satu hal dan akan saya jawab dengan yes or no dengan kartu Magic Tarot. Jawabannya adalah no. Malah akan menjungkir balikan dunia kalian. The Tower. Jawabannya adalah no. Oke, so bukan yang itu ya, mungkin yang lain. Oke. Lanjut dengan Angel Guide. Coba kita lihat. Saya ambil yang satu, yang paling atas aja ya. Trust the universe. Percayakan kepada semesta, trust the universe. Sebenarnya sih percayakan kepada Tuhan ya. Tapi universe itu di-create untuk kalian masing-masing. Ada universe kalian masing-masing ya. Takdir kalian masing-masing. So percaya takdir, dan takdir itu adalah buatan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita itu selalu yang sempurna, selalu yang terbaik ya. Tidak mungkin gagal. Kalau manusia gagal sering, tapi kalau Tuhan tidak mungkin gagal. Oke, so yang selanjutnya adalah monologi oracle card message. Apa message-nya? Don't let your past hold you back. Jangan sampai masa lalu menahan kalian untuk maju, untuk menerima kebahagiaan kalian, menjadikan anxiety tadi, kepanikan dan lain sebagainya. Jangan sampai masa lalu kalian yang bicara di present, di hari ini. Oke, so my dear Cancer, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan ini. Dan kalian semua berada di keadaan yang baik-baik saja, bahkan mungkin luar biasa. Semoga saja luar biasa. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.